Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan kami posting topik keunggulan komparatif spray nozzle rotary vacuum filter desain P3GI. Pertama, keterangan simbol yang digunakan. Sebelum saya menjelaskan materi tayangan tema 8, yaitu keunggulan komparatif spray nozzle rotary vacuum filter desain P3GI, perlu saya sampaikan simbol dan istilah yang banyak berlaku di industri gula, dengan maksud agar penonton yang belum paham tentang angka-angka pengawasan pabrikasi dan desain pabrik gula perlu dipahami arti dari simbol tersebut, sehingga penjelasan saya lebih mudah dipahami. Simbol dan istilah berlaku untuk video 1 dan video 2 atau lanjutan. Dengan penjelasan sebagai berikut. RVF adalah rotary vacuum filter, seperti terlihat pada deskripsi gambar 1 halaman 1. BHR adalah boiling house recovery, adalah kemampuan pabrik untuk mengambil pol di dalam nira mentah. Filter cake adalah blotong filtrat nira tapis hasil dari saringan rotary vacuum filter. Gambar 2 juga menunjukkan elevasi dari aplikasi pencucian nira kotor atau mud filter. Kedua, material balan sederhana di instalasi rotary vacuum filter. Hasil pemeran nira tebu dari gilingan dimurnikan cara solvitasi, menghasilkan 1 nira jernih 85%. Nira ini layak dikristalkan. Di samping itu dihasilkan 2 nira kotor kurang lebih 15%. Nira ini tidak layak dikristalkan sehingga perlu dilakukan penyaringan nira kotor. Material balan yang sederhana di instalasi rotary vacuum filter bisa diilustrasikan sebagai berikut. Input ke rotary vacuum filter adalah nira kotor nomor 1 dan air cucian atau spray nomor 2. Output adalah nira tapis nomor 3 dan blotong nomor 4. Digambarkan lebih jelas pada PowerPoint keempat. Nira kotor 1 ditambah air cucian 2 sama dengan nira tapis nomor 3 ditambah blotong nomor 4. Dengan penjelasan nomor 1, nira kotor mengandung molekul sukrus. 2, air tidak mengandung molekul sukrus. 3, nira tapis mengandung molekul sukrus. 4, blotong mengandung molekul sukrus. Kemudian bila sistem spray nozzle bekerja prima atau bagus, maka molekul sukrus di nira kotor akan terbilas dengan baik, sehingga perolehan nira tapis dengan jumlah molekul sukrus lebih banyak dan molekul sukrus yang ikut ke blotong lebih sedikit. Biasanya ditunjukkan dengan hasil analisa laboratorium, yaitu persen pol blotong lebih kecil dari 2%. Demikian sebaliknya, bila sistem spray nozzle bekerja tidak prima, maka molekul sukrus di nira kotor tidak terbilas dengan baik, sehingga jumlah perolehan molekul sukrus dalam nira tapis lebih sedikit. Dampaknya jumlah molekul sukrus yang ikut ke blotong lebih banyak. Biasanya ditunjukkan dengan hasil analisa laboratorium, yaitu persen pol blotong antara 3-5%. Ketiga, uraian singkat spray nozzle untuk pembilasan rotary vacuum filter itu adalah hasil penelitian dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Nozzle rotary vacuum filter untuk pembilasan blotong yang terkalibrasi. Kinerja stasiun rotary vacuum filter pabrik gula yang baik adalah bila pol blotong
Yang keluar bisa ditekan sampai di bawah 2%. Banyak faktor yang mempengaruhi persen pol blotong, diantaranya adalah tekanan vakum dan teknik pembilasannya. Sistem pemberian air atau pembilasan blotong harus memenuhi ketentuan dasar pembilasan untuk dapat mengambil molekul sukrus yang menempel pada blotong. Agar pengambilan ini dapat maksimal, maka harus memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari air bilas yang diberikan. Kualitas yang dimaksud dengan sistem pemberian air adalah pemberian harus blanket, yakni merata dan menyelimuti seluruh permukaan blotong yang menempel pada rotary drum vacuum filter. Untuk itu harus digunakan pemercik atau nozzle yang dropletnya halus hingga bisa mengkabut. Kualitas air pembilas harus memenuhi ketentuan standar pembilasan, yaitu jumlahnya 150-180% dari berat blotongnya. Jadi untuk setiap 1 kuintal berat blotong harus digunakan air minimal 150 liter. Kontinuitas pemberian air bilas harus terjaga selama rotary vacuum filter bekerja. Jadi tidak boleh ada kemacetan atau pembilasan yang tidak maksimal dari nozzle-nozzlenya. Pada tahun 2010 P3GI, yaitu Bapak Purwandono telah melakukan kalibrasi penggunaan nozzle tersebut untuk pembilasan blotong di PG Jombang Baru, PG Cintamanis, dengan hasil yang sangat memuaskan. Saat ini nozzle tersebut sudah digunakan di PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo, PG Lestari, PG Krebet Baru 1, PG Krebet Baru 2, PG Cintamanis, Caming, Bone, dan Takalar. Terdapat 3 varian nozzle yang disesuaikan dengan instalasi yang sudah ada di masing-masing pabrik gula, yaitu model Ngadirejo, model pesantren, dan model candi. Performa teknik 3 model itu relatif sama. Yang membedakannya adalah koneksi dari spray nozzle-nya. Bahan terbuat dari stainless steel yang dapat digunakan hingga 4 musim giling. Untuk model Ngadirejo dibuat kombinasi dengan teflon PL sehingga tidak panas ketika dipegang saat rotary vacuum filter sedang beroperasi. Kekurangan sistem pembilasan blotong di pabrik gula saat ini. Kualitas siraman dari nozzle-nya kasar dan kurang merata sehingga banyak tempat yang tidak terliput percikan air. Tempat yang tidak kena percikan air akan lolos dan pembilasannya sehingga pol blotongnya masih tetap tinggi. Ketidakrataan siraman tersebut karena kerapatan droplet tidak memenuhi ketentuan minimal sebanyak 30 droplet per cm persegi. 2. Volume air bilas tidak memenuhi standar, umumnya masih di bawah 100% dari berat blotongnya. Kontinuitas siraman kurang terjaga karena sering terjadi kemacetan dari beberapa nozzle. Gambar 3 adalah model nozzle PG Ngadirejo A, PG Pesantren Baru B, dan PG Candi C. Gambar 4 adalah model atau bentukan semburan air pembilas yang berbentuk kipas. Nozzle yang dipakai adalah model flowjet atau polyjet yang semburannya halus membentuk kipas. Bisa dilihat pada gambar 4 atau PowerPoint nomor 1. Ada 3 varian yang sudah dipakai di pabrik gula, model Ngadirejo, Pesantren Baru, dan Candi. Performanya relatif sama, hanya beda dalam bahan dan sistem koneknya. Lifetime atau umur daripada nozzle 4 tahun atau 4 kali musim giling, walaupun prakteknya pemakaiannya lebih daripada 4 tahun. Data teknis nozzle. Debit air pembilas
1,5 liter per menit pada tekanan kerja 2 bar. Lebar semprotan 1,5 meter pada jarak target 0,5 meter dari lubang nozzle. Keunggulan model flowjet atau polyjet dibanding nozzle kipas lain adalah model ini lebih merata dan homogen dropletnya. Tenaga kinetik spraynya rendah sehingga tidak merusak struktur lapisan blotong di permukaan drum. Data spesifik yang umumnya diakui oleh pengguna adalah semburannya merata dan halus, jumlah air bilasanya cukup, dan relatif tidak terjadi kemacetan nozzle seperti yang sering dikeluhkan selama ini. Jadi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pembilasan terpenuhi dibanding sistem pembilasan rotary vacuum filter lama. Penurunan blotong dengan sistem nozzle di atas bisa sampai 3% atau 3 poin. 5. Media filtrasi. Media filtrasi tirakotor menggunakan screen atau perforit dengan lubang 0,5 mm, bahan koper dengan ketebalan 0,45 mm. Untuk rotary vacuum filter yang modern menggunakan bahan stainless. Ampas halus atau bagasilo diperlukan sebanyak 0,5 sampai 0,7 ton dry fiber per 100 ton tebu dengan ukuran diameter bagasilo yang baik plus minus 0,85 mm. Kemudian kami jelaskan di PowerPoint 3 adalah blok diagram rotary vacuum filter. Pada awal matkik atau kotoran dihisap dengan drum rotary vacuum filter itu melalui vakum atau low vacuum. Kemudian dengan berputarnya drum vacuum filter ke arah jarum jam, maka dilakukan spray. Itu ada 5 spray. Di sini vakum sudah high vacuum, itu vakum tinggi, sekitar 40 sampai 50 cm Hg. Kemudian dikasih tetesan air sepanjang drum. Kemudian berikutnya adalah zone pengeringan, adalah high vacuum tapi vakum kering. Kemudian blotong sampai berputar melalui namanya zero vacuum. Pada zero vacuum blotong dilepas dengan scraper. Jadi blotong atau cake yang keluar diangkut ke kebun. Blotong ini masih mengandung molekul sukros. Kemudian niratabis dikeluarkan dari drum rotary vacuum filter dengan melalui vakum. Niratabis atau reproses dilakukan suatu kristalisasi. Kemudian hasil bisa dilihat pada PowerPoint 2. Jadi keunggulan model flowjet atau polyjet P3GI dibanding nozzle kipas yang lain. 1. Model ini semburan air cucian lebih merata dan homogen dropletnya. 2. Tenaga kinetik spraynya rendah sehingga tidak merusak struktur lapisan blotong di permukaan drum rotary vacuum filter. 3. Nozzle model flowjet dengan difasilitasi kondisi operasional RVF standar mampu menurunkan blotong 2-3 poin atau persen dibanding nozzle konvensional. Kesimpulan, dari hasil pembahasan pada deskripsi terkait launching spray nozzle yang telah dilaksanakan di beberapa pabrik gula solvitasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Model ini lebih merata dalam pembilasan, pencucian, dan homogen dropletnya. Tenaga kinetiknya rendah sehingga tidak merusak struktur lapisan blotong di permukaan drum rotary vacuum filter. Kemudian saya menyarankan nomor 3 adalah
Disarankan air untuk cucian sebelum dipompa atau didistribusikan ke spray nozzle sebaiknya disaring lebih dahulu dengan screen dari stainless dengan ukuran lubang lebih kecil dari lubang spray nozzle. Dengan demikian bisa menghindarkan lubang spray buntu. 4. Disarankan nira kotor di mud filter atau pencampur dari nira kotor dengan bagasilo, yaitu di tangki penampung atau buffer tank nira kotor yang dilengkapi pengaduk, ditambahkan susu kapur sampai pH 7,5 sampai 8 agar dapat menekan kerusakan sukrus atau inversi sukrus karena berkembangnya atau aktivitas daripada mikroba. 7. Ucapan terima kasih dan lain-lain. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada pemirsa, karyawan aktif pabrik gula maupun yang sudah purna karya, para pemerhati, praktisi industri gula nasional di Jawa maupun di luar Jawa, tenaga senior Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi Terapan dan PT Rekayasa Industri atau REKIN, dan YouTube yang mendukung channel ini. Pesan khusus untuk generasi penerus industri gula nasional yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat channel media YouTube dengan durasi pendek antara 5-20 menit, sebaiknya diikuti metode sebagai berikut. 1. Tonton video sampai tuntas tanpa melihat deskripsi. Tonton video sambil membaca deskripsi. Kemudian berikan komentar atau tanyakan hal-hal apa saja yang belum jelas, dan pemirsa boleh WA ke saya. Ketiga, untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan like, subscribe, dan komentar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat untuk industri gula nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.